Pemirsa, tagar kabur aja dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial dalam sepekan terakhir. Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tersebut terkait dinamika sosial politik hingga terbatasnya peluang kerja di Indonesia. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Melamar datang dari berbagai kota untuk mengisi 50 posisi yang dibutuhkan. Ada sekitar 1.000 lebih pencari kerja yang datang. Ketika beban hidup terasa makin berat, ketika perjuangan terasa sia-sia, dan juga ketika meritokrasi hanyalah tinggal mimpi. Lalu muncul sebuah kalimat pelarian yang dikatakan semua orang. Kabur aja dulu. Ini bukanlah candaan, tetapi sebuah cerminan realita. Lalu, bagaimanakah pendapat Insan PU terkait fenomena yang terjadi ini? Hai semuanya, kalian pasti pernah dengar atau baca nih tentang tagar kabur aja dulu yang pernah rame di awal tahun ini. Sebenarnya itu apa sih? Soalnya banyak yang mereka yang kabur itu menyerah dan tidak cinta tanah air. Tapi apakah benar? Sebenarnya ungkapan ini ramai dipakai anak-anak muda di Indonesia, entah untuk kerja ke luar negeri, kuliah, atau sekedar menenangkan pikiran dan mencari suasana baru dari sibuk dan penatnya hiruk pikuk di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kabur aja dulu baik atau buruk sih untuk Indonesia? Di satu sisi, ada yang bilang merupakan krisis kepercayaan anak muda di Indonesia yang merasa suaranya tidak didengar, lalu akhirnya memilih untuk pergi. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang justru dengan kabur, mereka merasa lebih berkembang, lalu seketika pulang ke Indonesia, mereka bisa membawa ilmu bahkan perubahan atau dampak yang baik di lingkungan mereka. Jadi, jangan berburuk sangka dulu ya dengan kabur aja dulu. Yuk kita diskusikan dulu sudut pandang mana sih yang benar bersama kelompok A5. Kabur aja dulu merupakan sebuah gerakan egois bagi mereka yang hanya ingin memikirkan dirinya sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia yang merupakan bagian dari integralistik bangsa Indonesia mempunyai peran dalam mewujudkan cita-cita bangsa, bukan? Mungkin para pendiri bangsa ini akanlah menangis jika mengetahui bahwa negara yang dahulu mereka perjuangkan, negara yang dahulu mereka cita-citakan, para generasi mudanya lebih memilih untuk menyerah dan lari dari tanggung jawabnya, yaitu memperjuangkan nasib bangsa ini. Marilah generasi muda, ketika suatu keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun kita adalah sebuah harapan untuk di masa depan. Dan juga pastinya kita juga yang nantinya akan menentukan arah gerak bangsa ini dalam mewujudkan cita-citanya, bukan? Ada asap, pasti ada api. Di balik fenomena #kabur aja dulu, kita harus memperhatikan apa sih yang jadi alasan maraknya fenomena ini. Apakah lapangan kerja yang kurang? Apakah masalah harga kebutuhan pokok yang semakin bertimpangan dengan upah pekerja? Apakah pelaku #kabur aja dulu hanya ingin meningkatkan skill dan mencari modal lebih di luar untuk membangun bisnis di Indonesia? Apakah ini hasil dari kekecewaan rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, kepada pemerintah? Atau mungkin ada oknum-oknum di luar sana yang dengan sengaja membesar-besarkan masalah demi menggait tenaga kerja Indonesia dengan upah murah? Sebagai insan PU, kita harus berpikir lebih jauh. Apa yang dapat kita perbaiki agar fenomena ini tidak semakin besar? Karena faktanya,
Rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Negara-negara lain juga sedang dilanda krisis. Masa warga Indonesia sendiri malah lebih memilih untuk menguntungkan negara lain? Kalau kita semua, khususnya generasi muda, kabur ke luar negeri, siapa yang akan memajukan negara? Tapi di sisi lain, ini juga adalah pengingat bagi pemerintah. Dan salah satunya kami juga, kita semua. Pemerintah juga harus mengencangkan program-programnya agar terjadi timbal balik antara rakyat dan negara. Negara tanpa rakyatnya bukan apa-apa. Karena rakyat sejahtera adalah kunci keberhasilan negara. Ajakan untuk hijrah atau pergi dari Indonesia ke negara lain yang diungkap melalui hashtag kabur aja dulu bukanlah tanpa alasan. Fenomena ini lahir sebagai bentuk manifestasi dari frustasi mendalam masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam negeri tercinta kita ini. Hashtag ini mencerminkan keresahan akan realita kehidupan yang kompleks, mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak, biaya hidup yang terus melonjak, hingga ketidakpastian ekonomi yang menekan. Tidak hanya itu, isu-isu seperti rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, terbatasnya kesempatan untuk berkembang, kualitas layanan publik yang belum rata, hingga maraknya praktik korupsi juga memperkuat alasan munculnya tren ini. Kabur aja dulu akhirnya menjadi simbol kegelisahan kolektif, sebuah seruan tidak hanya untuk pergi, tapi juga sebagai kritik sosial, agar pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan dapat mendengar aspirasi rakyat, menghadirkan kebijakan yang lebih adil, dan menciptakan masa depan yang membuat warganya ingin tetap berkarya di tanah air. Fenomena ini juga menjadi pengingat penting bagi semua pihak, terutama pemerintah dan aparatur negara, bahwa generasi muda membutuhkan ruang, kesempatan, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keinginan untuk kabur dulu bisa menjadi pilihan yang nyata, bukan sekadar keluhan di media sosial. Sebagai masyarakat dan insan muda yang akan berperan mencapai Indonesia Emas 2045, kabur aja dulu bisa menjadi aksi positif kita loh. Seperti kuliah atau tugas belajar di luar negeri dengan tetap membawa nilai-nilai Indonesia dalam diri kita. Dengan menimba ilmu dan mengambil pelajaran berharga dari kota-kota di seluruh dunia, kita dapat menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Kita mengambil peran sebagai agen perubahan, berusaha menyelesaikan keresahan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membawa Indonesia ke arah tujuannya. Kita membuat tagar kabur aja dulu menjadi gerakan untuk menjemput asa. Bukan untuk seruan pergi, melainkan seruan untuk menjadi lebih baik dan membekali diri. Dengan adanya fenomena kabur aja dulu, saya mengerti. Itu merupakan gambaran dari banyak harapan yang belum terpenuhi dan realitas sosial yang melelahkan. Tapi, sebagai CPNS, saya yakin perubahan tidak bisa dicapai kalau semua orang memilih untuk kabur. Saya tahu, tidak semua orang pergi untuk menyerah. Ada yang pergi untuk belajar, untuk bertumbuh, dan untuk pulang dengan kekuatan dan harapan yang baru. Sebagai warga negara yang tetap tinggal, saya percaya perubahan bisa dimulai dari meja kerja saya sendiri. Negara ini memang belum sempurna, tapi kalau semua orang memilih untuk pergi, siapa yang akan membenahkannya? Nah, untuk kamu yang memilih untuk kabur, jangan jadikan kabur sebagai pelarian, jadikanlah sebagai persiapan untuk membangun negeri ini sama-sama. Kabur aja dulu. Frasa ini muncul sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kondisi negara saat ini, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Kabur aja dulu juga menjadi bentuk kritik tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada rakyat dan kurang transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Beberapa orang mungkin memang memiliki keinginan untuk mencari peluang di luar negeri. Namun lebih banyak yang menggunakan ungkapan ini untuk menyuarakan aspirasi mereka akan perubahan. Fenomena ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih kritis dan bijaksana dalam menerima informasi, serta mendorong pemerintah untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu mencari keseimbangan antara menjaga persatuan dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dialog yang konstruktif, penghormatan terhadap budaya lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah langkah-langkah penting yang perlu dilakukan. Pada akhirnya,
Apakah tindakan ini merupakan bentuk protes atau pelarian tergantung pada motivasi dan hasil yang diharapkan. Jika kabur diiringi dengan refleksi dan strategi baru dalam menghadapi masalah, itu bisa menjadi langkah menuju perubahan. Namun, jika hanya sebagai cara menghindar tanpa penyelesaian, maka lebih condong ke pelarian. Pada akhirnya, kabur aja dulu menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menciptakan kebijaksanaan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan rakyat agar tidak ada lagi kegelisahan dan kekecewaan yang memicu ungkapan tersebut.